Baiklah anak-anak, setelah kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana apa itu integrasi sosial, sudah mengenal awal ya materi awalnya, setelah sampai ke syarat-syaratnya, bagaimana bisa terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu bagaimana. Setelah itu kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu integrasi normatif. Apa itu integrasi normatif? Itu sebuah integrasi yang terjadi karena akibat norma yang berlaku di masyarakat. Nah, misalnya kayak di gambar ini, di slide, itu ada integrasi normatif itu dalam bentuk apa? Lihat, itu ada gambar bagaimana semua siswa itu memakai seragam putih abu-abu, berlengkap dengan topi. Nah, itu salah satu peraturan yang harus dipatuhi warga sekolah. Nah, peraturan itu kan disebut norma, norma yang berlaku di sekolah. Nah, contohnya itu seorang siswa yang memakai pakaian seragam putih abu-abu pada hari Senin dan Selasa yang sudah menjadi norma di sekolah. Nah, itu salah satu integrasi normatif. Banyak lagi integrasi normatif lainnya itu yang penting ada peraturan yang diikuti oleh semua masyarakat. Apalagi ya misalnya kayak perayaan-perayaan apa, peraturannya apa dan itu diikuti semua masyarakat. Nah, itu yang disebut integrasi normatif. Karena mereka jadi akibat norma itu mereka jadi ya menjadi satu kesatuan atau tidak ada terjadinya integrasi karena peraturan tersebut. Nah, jadi disatukan karena norma. Itu integrasi normatif. Yang kedua itu integrasi fungsional. Itu sebuah integrasi yang terjadi karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, contohnya di gambar itu adalah suku Dayak yang suka berladang. Apa sih fungsinya dari mereka berladang? Mereka itu berladang karena berfungsi sebagai penyedia pangan, yaitu misalnya beras yang kita sebagai makanan pokok bangsa kita itu beras. Nah, itu dia melakukan kegiatan integrasi terjadi karena ada fungsi yang tertentu yang dijalankan oleh masyarakat, kelompok masyarakatnya. Nah, misal kayak berladang, misalnya suku Dayak itu yang membuat mereka terjadi kesatuan, misalnya dalam berladang itu sama-sama kan mereka bareng-bareng berladang karena dari berladang itu fungsi mereka berladang itu adalah untuk menyediakan bahan pangan itu beras yang kita makan sebagai makanan pokok kita. Dan yang ketiga itu integrasi koersif. Nah, integrasi itu terjadi karena ada kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, penguasa itu yang memberikan peraturan dan memaksa sebuah integrasi harus terjadi, harus mengikuti apa yang sudah dipaksakan. Misalnya kayak ini di gambar itu adalah gambar itu lockdown yang di India. Itu bagaimana masyarakat itu bisa mengikuti aturan yang berlaku itu ini kan yang melanggar ini. Jadi karena supaya mereka patuh dan terintegrasi dengan peraturan masyarakat, maka itu ada penertiban supaya mereka tetap terintegrasi. Nah, ini kan salah satu contoh yang sudah melakukan disintegrasi, istilahnya tidak mematuhi atau tidak ingin bersatu dengan peraturan yang sudah dibuat. Misal masyarakat lainnya sudah pada saat lockdown itu semuanya di rumah, misalnya. Nah, ini masyarakat yang keluar rumah. Jadi bagaimana supaya dia mengikuti aturan? Nah, itu dipaksa oleh pemerintah. Misalnya ini kayak ini gambar penertiban masyarakat India itu oleh polisinya. Dan contoh lain misalnya siswi kelas A dan siswi kelas B berkelahi agar tidak diberi surat peringatan oleh sekolah, mereka dipaksa untuk berdamai. Nah, mereka ini ceritanya kelahi, berarti kan terjadi konflik yang menyebabkan perpecahan. Nah, supaya mereka ini bisa menyatu kembali, itu dipaksa oleh misalnya diancam, misalnya kau ini kamu tidak naik kelas atau dapat surat peringatan. Jadi karena dia tidak menginginkan sanksi dari sekolah, jadi dia mengurangi perbedaan atau mengurangi
konflik-konflik yang terjadi supaya mereka bisa dapat berdamai dan terjadi integrasi kembali. Nah, itulah bentuk-bentuk integrasi. Nah, setelah itu ada proses integrasi sosial. Nah, proses integrasi sosial itu diawali oleh akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah menyesuaikan diri dari berbagai perbedaan yang terjadi. Nah, setelah diakomodasi, baru terjadinya kerja sama. Itu kerja sama yang dimaksudkan agar apa? Usaha antar bersama pribadi atau antar bersama orang itu mencapai satu tujuan yang bersama. Setelah terjadi kerjasama, setelah dilakukan penyesuaian diri yang berbeda dan terjadi kerjasama, maka akan harus ada terjadi setelah itu koordinasi. Koordinasi itu apa? Itu adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan persukaan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan. Jadi ada pengaturan. Itu jadi sudah ada kerjasama, terus diatur lagi agar bisa hidup selaras. Setelah selaras, maka bisa terjadilah asimilasi dan akulturasi. Apa itu asimilasi? Kita sudah belajar di kelas 10. Itu asimilasi adalah proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang ada di antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat guna mencapai satu kesepakatan. Nah, lalu akulturasi itu adalah proses apa akulturasi? Adalah proses apa? Ada penyatuan budaya yang berbeda tapi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Kalau asimilasi itu biasa perpaduan dua budaya yang berbeda itu menghasilkan suatu budaya yang baru, sedangkan akulturasi mereka berpadu tetapi tidak menghilangkan ciri khas masing-masing. Nah, agar bisa mudah diterima, biasanya budaya itu yang pertama itu biasanya harus tidak ada hambatan geografis, seperti daerah yang sulit dijangkau. Semakin sulit dijangkau daerah tersebut, maka akan sulit kelompok masyarakat dari luar daerah tersebut. Misalnya dia ingin ke tempat tersebut. Nah, pasti membawa budayanya yang beda dengan masyarakat setempat. Nah, kalau misalnya dia sulit dijangkau tempatnya, maka akan sulit juga budaya yang baru itu atau budaya asing itu diterima karena daerahnya sulit dijangkau, jadi susah untuk ke sana. Lalu yang kedua itu kebudayaan yang datang itu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan. Nah, budaya asing akan lebih mudah diterima kalau misalnya budaya tersebut lebih istilahnya memberikan kita keefektifan dalam menjalankan aktivitas yang lebih baik daripada kebudayaan yang ada sekarang ini. Istilahnya ada yang lebih baik lagi, makanya budaya itu akan lebih mudah diterima. Lalu adanya lagi persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama, ada yang persamaan tidak terlalu jauh dengan budaya yang sudah ada, budaya asing itu maka mudah akan diterima. Lalu kesiapan pengetahuan, nah itu budayanya, misalnya kemampuan kita dari segi intelektual, misalnya menerapkan budaya tersebut dan mampu tak kita mengoperasikannya atau keterampilan kita yang berkaitan dengan budaya baru tersebut. Dan biasanya itu yang paling mudah itu biasanya kebendaan. Nah, misalnya kayak penemuan-penemuan HP, ini kan budaya-budaya dari asing. Nah, kayak gini kan lebih mudah diterima kita, lebih memberikan manfaat juga daripada surat, mungkin lebih efektif kan kita berkomunikasi lewat HP. Ya, sampai sini aja untuk minggu ini. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang dalam penjelasan ini, ya bisa diberikan komentar di bawahnya apa yang ingin ditanyakan.